Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat protes tatkala Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan bangsa manusia sebagai penghuni bumi. Para makhluk suci itu khawatir manusia akan berbuat angkara murka sebagaimana makhluk sebelum mereka. Derajat manusia bahkan sangat tinggi. Mereka secara khusus disebut sebagai khalifah di bumi. Tak sekedar penghuni, merekalah penguasa di bumi. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Para malaikat bertanya kepada Allah, "Apalah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana?" Pertanyaan ini diajukan untuk mencari tahu dan meminta penjelasan agar dapat dijadikan hikmah oleh mereka, bukan seperti disangkakan oleh beberapa orang bahwa ini sebagai bentuk protes atau dengki terhadap manusia ataupun merendahkan mereka. Yang menjadi pertanyaan kemudian, siapakah penghuni bumi sebelum Nabi Adam? Apakah mereka serupa dengan manusia atau jin? Atau sejenisnya? Melansir dari berbagai sumber, Imam Qatadah mengatakan dan tafsir Ibnu Katsir, para malaikat itu tahu bahwa hal itu akan terjadi karena mereka telah melihat apa yang dilakukan oleh Al-Hin dan Al-Bin di dunia sebelum penciptaan Nabi Adam. Al-Hin dan Al-Bin adalah sekelompok bangsa jin yang tinggal di muka bumi, dan pertumpahan darah itu dilakukan oleh beberapa di antara mereka yang bodoh, lemah, atau anjing-anjing mereka. Ada pula yang mengatakan bahwa postur penciptaan Al-Hin dan Al-Bin itu antara bangsa jin dan manusia. Abdullah bin Amru mengatakan, Al-Hin dan Al-Bin itu telah hidup di dunia 2000 tahun sebelum diciptakannya Nabi Adam, dan mereka saling membunuh satu sama lain. Maka Allah mengutus sejumlah bala tentara dari golongan malaikat ke bumi untuk mengusir mereka ke pulau terpencil. Ibnu Abbas juga meriwayatkan hal serupa dengan riwayat Ibnu Amru. Al-Hasan mengatakan para malaikat mengetahuinya karena telah diilhamkan kepada mereka sebelumnya. Dalam Islam, Al-Quran menyebutkan penciptaan jin sebelum manusia. Quran Surat Al-Hijr ayat 26-27. Jin digambarkan sebagai makhluk tak kasat mata yang terbuat dari api. Beberapa tafsir dan cerita rakyat Islam berkembang dengan menyebut keberadaan makhluk lain bernama Al-Hin dan Al-Bin yang menghuni bumi sebelum manusia. Namun, kesahihan cerita tersebut masih diperdebatkan. Di sisi lain, sains menggunakan bukti fisik untuk menelusuri kehidupan di bumi. Fosil-fosil tertua yang ditemukan menunjukkan keberadaan organisme bersel tunggal berumur miliaran tahun. Jejak tertua makhluk mirip manusia diperkirakan berusia sekitar 7 juta tahun yang lalu. Temuan ini tentu saja tidak membahas keberadaan makhluk cerdas seperti manusia sebelum Nabi Adam. Sains dan agama tidak selalu bertolak belakang. Keduanya menawarkan perspektif yang berbeda, namun bisa saling melengkapi. Ayat-ayat suci bisa ditafsirkan secara luas untuk mengakomodasi penemuan sains. Sebaliknya, sains tidak bisa menjawab pertanyaan terkait hal-hal gaib seperti penciptaan makhluk lain selain manusia. Misteri kehidupan di bumi sebelum Nabi Adam alaihissalam tetap menjadi daya tarik tersendiri. Baik perspektif agama maupun sains menawarkan ruang untuk penjelajahan dan pemahaman yang lebih dalam. Bagi sebagian orang, kisah-kisah religi memberikan jawaban yang memuaskan. Bagi sebagian lainnya, penemuan sains menjadi bukti sejarah yang tak terbantahkan. Pada akhirnya, pencarian jawaban di atas misteri ini tergantung pada cara pandang dan keyakinan masing-masing individu. Tak hanya itu, menurut ahli tafsir, ternyata sebelum Nabi Adam alaihissalam diturunkan, bumi ini sudah diisi oleh makhluk yang bernama Tabirun Nasar. Tabirun Nasar adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisinya bumi. Lantas, sejenis apakah Tabirun Nasar dan bagaimana bentuknya? Inilah gambaran Tabirun Nasar dan makhluk-makhluk yang mengisi bumi sebelum Nabi Adam alaihissalam diturunkan.
Menurut para ahli tafsir, saat bumi berusia 8.000 tahun, keadaannya masih kosong dan banyak biji-bijian seperti biji sawi putih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan seekor unggas yang bernama Tabirun Nasar. Menurut sebuah riwayat pula, ketika Allah menurunkan Tabirun Nasar ke bumi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Tabirun Nasar yang berbunyi, "Wahai Tabirun Nasar, makanlah olehmu biji sawi itu sampai habis. Apabila telah habis biji sawi itu, engkau akan kumatikan." Hal ini diperkuat oleh perkataan para ahli yang meyakini bahwa di saat bumi berumur 8.000 tahun dan keadaan masih kosong, saat itu sudah banyak biji sawi putih, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan seekor unggas dengan nama Tabirun Nasar. Maka unggas Tabirun Nasar memakan biji sawi tersebut. Namun pola dan jangka waktu yang berbeda. Pertama, Tabirun Nasar memakan biji sawi putih 1 butir per hari. Kemudian semakin menipis, ia memakannya 1 biji per bulan. Takut akan kematian, sampai-sampai ia memakannya 1 tahun sekali. Meskipun ia memakannya hanya 1 tahun sekali, pastilah biji sawi itu tetap akan habis dan akhirnya unggas Tabirun Nasar pun mati. Setelah kematian Tabirun Nasar tersebut, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk lain untuk menghuni bumi, yaitu 70 orang laki-laki. Namun tidak semuanya langsung Allah ciptakan. Apabila ada seorang yang meninggal, maka Allah ganti dengan 1 laki-laki lain untuk mengisi bumi. Masing-masing dari mereka berumur 70.000 tahun. Kabarnya, 1 tahun pada masa itu sama dengan 1.000 tahun pada masa sekarang. Tatkala 70 orang laki-laki itu meninggal, lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin untuk mengisi kekosongan bumi. Sebagian dari mereka mempunyai bentuk dan rupa yang berbeda. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus 1 orang di antara mereka untuk mengajarkan ilmu dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun golongan jin tidak mau menerima dan mendustakan ajaran tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala pun mematikan jin itu. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Tabirun Nasar dan jin untuk mengisi kekosongan bumi dan kemudian Allah mematikannya, selanjutnya Allah hadirkan makhluk yang berpasangan dan wujudnya seperti binatang yang keluar dari neraka. Kemudian lahirlah dari pasangan makhluk tersebut sebuah anak yang diberi nama Azazil. Setelah cukup besar, Azazil melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1.000 tahun lamanya. Kemudian Allah mengangkat Azazil ke langit pertama. Di langit pertama, Azazil pun tekun beribadah. Maka Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada sayap untuk bisa terbang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk tinggal di langit kedua seraya beribadah selama 1.000 tahun. Singkat cerita, tiap-tiap lapisan langit ia tempati untuk melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah penghuni bumi sebelum Nabi Adam, menurut kebanyakan ulama. Saat Azazil diangkat ke langit, di situ pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk lain, yaitu Jannah yang berasal dari bangsa jin. Jannah mengisi bumi selama 70.000 tahun lamanya, hingga akhirnya melahirkan anak cucu. Kemudian Jannah merasa sombong dan kufur, maka Allah Subhanahu wa taala mematikan makhluk yang bernama Jannah tersebut. Kemudian sebagai pengganti Jannah, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang bernama Banul Jannah atau Banul Jannah. Banul Jannah mendiami bumi selama 80.000 tahun hingga akhirnya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sombong dan berbuat kerusakan. Sementara itu di atas langit Azazil dan para malaikat masih khusyuk beribadah. Hingga pada suatu waktu Azazil mengajukan satu permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan ke lapisan langit ke-6 dan berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan Azazil itu. Kemudian turunlah Azazil bersama 700 malaikat pengiringnya ke langit ke-6. Singkat cerita, setelah merasa cukup melakukan peribadatan di langit ke-6, Azazil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan ke langit ke-5 dan seterusnya, hingga sampailah ia di langit dunia. Setelah di langit dunia, Azazil kembali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan kembali ke bumi. Ia melakukan permohonan yang berbunyi,
Ya Tuhanku, betapa Bananul Jana telah banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Anugerahkanlah atas hamba-Mu ini dan para malaikat untuk berbuat kebaikan kehadirat-Mu di muka bumi itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan Azazil itu, maka diturunkanlah ia bersama para malaikat pengiringnya untuk melakukan peribadatan dan menebar kebaikan di muka bumi. Setelah sebelumnya Banul Jana dimatikan karena berbuat kerusakan di bumi. Setelah 8.000 tahun lamanya, Azazil mengungkapkan isi hatinya yang amat betah dan nyaman di muka bumi, hingga ia kembali memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap tinggal selamanya, menempati bumi dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga pada suatu waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keterangan kepada Azazil yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Allah berfirman, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Menurut kebanyakan para ulama, bahwa yang dimaksud khalifah pada surat Al-Baqarah di atas adalah Nabi Adam alaihissalam. Ia akan menggantikan iblis yang sebelumnya berbuat kerusakan di bumi. Ia nantinya yang akan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Disebut dengan khalifah karena Nabi Adam alaihissalam nantinya juga akan digantikan khalifah-khalifah sesudah dirinya. Singkat cerita, setelah mendengar itu, Azazil menghasut para malaikat dan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak menjadikan khalifah di muka bumi karena takut akan membuat kerusakan seperti yang sudah-sudah. Namun sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa dan mengetahui daripada makhluknya. Setelah penciptaan Nabi Adam alaihissalam, Allah memberikan pengetahuan dan ilmu yang luar biasa dalam dirinya. Di saat itu pula, Allah menyuruh Azazil dan para malaikat untuk menguji Adam alaihissalam dengan pertanyaan-pertanyaan. Alhasil, Adam pun bisa menjawabnya. Setelah kejadian tersebut, para malaikat mengagumi mengenai kepintaran Adam alaihissalam. Karena keutamaan Adam inilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh para malaikat dan Azazil untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Sontak para malaikat pun bersujud kepada Adam alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali Azazil. Azazil menentang perintah Allah untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Atas kesombongannya, Azazil mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Aku lebih baik kuat dan mulia karena diciptakan dari api, sedangkan Adam hanya diciptakan dari saripati tanah." Singkat cerita, setelah mendengar pengakuan Azazil, Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan melaknat Azazil menjadi iblis atas keangkuhan dan kekufurannya. Lantas, bagaimanakah penciptaan Hawa untuk Nabi Adam dalam Al-Quran? Seperti apa? Kisah penciptaan Hawa dalam Al-Quran tercantum dengan jelas pada beberapa ayat. Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam untuk menjadi temannya saat di dunia. Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya mencintai satu sama lain sehingga bisa berkembang baik di bumi dan menghasilkan keturunan manusia hingga saat ini. Hal yang menarik mengenai penciptaan Hawa adalah dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tulang rusuk Adam. Berikut adalah bukti yang dijelaskan dalam buku Qasas Al-Anbiya karya Ibnu Katsir yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Budu Rasyadi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dan Hawa, Dia memerintahkan keduanya untuk tinggal di dalam surga, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 35 yang artinya, "Dan kami berfirman, Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim." Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan kisah penciptaan Hawa dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 18-19 yang artinya, Dia Allah berfirman, "Keluarlah kamu darinya surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sungguh siapapun di antara mereka yang mengikutimu pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua." Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga ini.
Lalu makanlah apa saja yang kamu berdua sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon yang satu ini, sehingga kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Diambil dari ayat-ayat tersebut, Ibnu Ishaq bin Yasir menyimpulkan bahwa penciptaan Hawa terjadi sebelum Nabi Adam alaihissalam masuk ke dalam surga. Terbukti dengan Allah mengatakan, "Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga." Cerita lain mengenai penciptaan Hawa diungkapkan As-Sudi yang meriwayatkan dari Abu Saleh dan Abu Malik dari Ibnu Abbas. Mereka mengatakan bahwa ketika Adam dikeluarkan dari surga, ia berjalan sendirian tanpa ada pendamping yang menenteramkan hatinya. Ketika dirinya bangun dari tidurnya, ia melihat seorang wanita sedang duduk di samping kepalanya. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuknya. Kemudian Nabi Adam alaihissalam bertanya, "Siapa kamu?" "Aku adalah seorang wanita," jawab wanita tersebut. "Untuk apa kamu diciptakan?" tanya Adam lagi. Wanita itu pun menjawab, "Agar kamu dapat merasa tentram di sampingku." Para malaikat lalu menanyakan kepada Adam mengenai nama wanita tersebut. Kemudian Nabi Adam alaihissalam menamainya Hawa, sebab ia diciptakan dari suatu kehidupan. Pendapat mengenai kisah Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam juga didukung dengan ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 1 yang artinya, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu Adam, dan dia menciptakan darinya pasangannya Hawa. Dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." Selain itu, kisah penciptaan Hawa dalam Al-Quran selanjutnya terdapat pada surat Al-A'raf ayat 189 yang terjemahannya, "Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu Adam, dan darinya dia menciptakan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tentram kepadanya. Kemudian setelah ia mencampurinya, dia istrinya mengandung dengan ringan, maka ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian ketika ia merasa berat, keduanya suami istri memohon kepada Allah, Tuhan mereka, 'Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang salih, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur.'" Hal ini diperkuat lagi dengan sabda Rasulullah SAW mengenai wanita. Beliau bersabda, "Aku berwasiat kepada kalian untuk memperlakukan para wanita dengan baik, karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan bagian paling condong atau bengkok dari tulang rusuk adalah bagian paling atas. Apabila kamu paksa meluruskannya, maka kamu akan membuatnya menjadi patah. Namun, jika kamu biarkan saja, maka ia akan tetap bengkok. Maka dari itu, aku berwasiat kepada kalian untuk memperlakukan para wanita dengan baik." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Adam alaihissalam menjalani kehidupan yang indah di surga. Mereka berdua menikmati berbagai kenikmatan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat satu larangan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, yakni untuk tidak memakan buah dari pohon kuldi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga, dan makanlah berbagai makanan dengan nikmat yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, maka kamu akan termasuk ke dalam orang yang zalim." Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Sesuai janjinya, iblis pun menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa agar dikeluarkan dari surga seperti dirinya. Iblis berkata, "Wahai Adam, sesungguhnya Allah melarang mendekati dan memakan buah dari pohon itu karena tidak ingin kemuliaanmu menyamai malaikat." Karena tergoda dengan perkataan iblis, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa kemudian memakan buah tersebut. Setelah memakan buah tersebut, Nabi Adam dan Siti Hawa menyadari kesalahannya. Mereka pun bersimpuh di hadapan Allah dan menyesali perbuatannya. Karena telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan dari surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu terdapat tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditetapkan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 36. Setelah Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga, ia menerima ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat. Nabi Adam kemudian bertobat seperti yang diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 23 yang artinya,
Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat-Mu, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat Nabi Adam alaihissalam dan melimpahkan rahmat kepadanya. Karena Allah Zat yang Maha Pengasih dan memberi ampunan kepada orang yang bertaubat dari kesalahannya. Dalam ajaran Islam dan Kristiani, Nabi Adam diyakini sebagai manusia pertama di bumi. Lantas, bagaimana dengan manusia purba? Mungkinkah Nabi Adam adalah manusia purba? Arkeolog Universitas Indonesia, Ali Akbar, mengungkapkan paparan ilmiah terkait Nabi Adam dalam peluncuran bukunya Asal-Usul Manusia Pertama di Bumi. Ali Akbar memakai pendekatan arkeologi Al-Quran, Quranic Arkeologi, yang menjadikan ayat Al-Quran sebagai pembanding terhadap temuan ilmuwan mengenai manusia purba. Nabi Adam itu bukan manusia purba karena secara budaya dan arkeologi tidak cocok, kata Ali Akbar dalam diskusi buku di Taman Ismail Marzuki. Nabi Adam dalam penjelasan di Al-Quran bisa disimpulkan bahwa dirinya secara anatomi, fisiologi, dan morfologi sudah berfungsi sempurna, sehingga definisi manusia sesuai Al-Quran adalah makhluk yang sudah sempurna. Inilah yang tidak terjadi pada manusia purba di periode Paleolitikum. Homo erectus belum bisa ngomong. Homo neanderthalensis bisa ngomong tapi tidak dapat menyuarakan beberapa vokal. Dengan demikian, Adam bukan kategori Homo erectus dan Homo neanderthalensis, kata Ali Akbar. Ali Akbar menyebutkan argumentasi keduanya adalah soal budaya. Pada periode Paleolitikum, manusia purba masih berburu dan meramu. Namun, jutaan tahun kemudian, pada masa Neolitikum, sudah ada pertanian, peternakan, dan pengembangan bangunan batu. Inilah periodenya Homo sapiens. Cro-Magnon itu sudah mendekati, tapi keterbatasannya mereka tinggal di gua. Sedangkan Adam sudah berbudaya. Dua anak Adam disebutkan sudah bertani dan mengembala. Jelas Ali Akbar. Jika memakai definisi Al-Quran, manusia pertama sesuai dengan Homo sapiens dengan segala ciri-cirinya untuk periode sebelumnya. Menurut Ali Akbar, masuk ke kategori makhluk yang belum masuk kategori manusia. Kalau Al-Quran jelas sekali, Nabi Adam itu diciptakan. Sebelum Nabi Adam, ya sudah ada makhluk banyak banget, seperti Australopithecus, terus Pithecanthropus erectus, kata dia. Melansir dari berbagai sumber, pembahasan manusia pertama erat kaitannya dengan evolusi yang dialami oleh setiap makhluk hidup. Diketahui bahwa kehidupan pertama di bumi berumur lebih dari 3,5 miliar tahun lalu. Kehidupan awal di bumi mungkin hanya diisi oleh mikroba-mikroba kecil yang hidup di bawah air. Ketika itu, benua-benua di bumi masih proses pembentukan dan tidak ada oksigen di udara. Selanjutnya, sekitar 1 miliar tahun yang lalu, selama pertengahan sejarah bumi, 1,8 miliar sampai 800 juta tahun lalu. Kehidupan di bumi tidak lebih dari lapisan lendir yang besar. Seluruh manusia yang hidup sekarang masuk ke dalam spesies yang disebut sebagai Homo sapiens. Namun kita memiliki garis keturunan anggota keluarga yang panjang yang dikenal sebagai hominin. Ia telah ada sebelum manusia modern, termasuk saudara manusia purba, Neanderthal, Homo neanderthalensis. Homo sapiens sendiri menjadi satu-satunya hominin yang masih hidup sampai sekarang. Hominin sendiri diketahui pertama kali muncul pada berjuta-juta tahun yang lalu, kemudian pelan-pelan berubah dalam jangka waktu yang panjang melalui evolusi. Kita dapat berasumsi bahwa manusia pertama termasuk dalam anggota Homo sapiens. Kerangka tertua Homo sapiens ditemukan dari Maroko dengan umur kurang lebih 300.000 tahun. Nenek moyang kita ini kemungkinan hidup di waktu yang sama dengan anggota manusia lain, termasuk Neanderthal dan Denisovan. Sejak lama para arkeolog memperdebatkan apa yang membuat manusia berbeda dengan jenis-jenis manusia purba lainnya. Dugaan bahwa Homo sapiens menjadi satu-satunya spesies yang dapat melakukan banyak hal, seperti menciptakan karya seni dan bahasa, meskipun beberapa penemuan teranyar menunjukkan bahwa Neanderthal juga mampu menghasilkan karya seni. Sebenarnya, sulit untuk mengetahui alasan Homo sapiens dapat bertahan dan keanggotaannya dengan keluarga hominin. Namun kemungkinan besar bahwa kreativitas yang ada di lukisan gua Prancis dan Indonesia cukup membantu Homo sapiens dalam bertahan hidup selama 100.000 tahun.
Terdapat cara alternatif mengenai teori manusia pertama di bumi, yakni dengan mengasumsikan bahwa manusia pertama termasuk dalam homonim pertama yang memisahkan diri dari keluarga jauh, misalnya simpanse dan gorila. Ilmuwan menduga bahwa nenek moyang pertama manusia adalah Australopithecus afarensis. Spesies ini akan terlihat berbeda dengan pemahaman manusia zaman ini, namun mereka tetap berjalan tegak dan menggunakan perkakas batu, misalnya pada fosil kerangka bernama Lucy. Ketika Lucy masih hidup, sekitar 3,18 juta tahun yang lalu, badannya tertutup rambut. Kemungkinan tingginya sama dengan anak usia 5 tahun. Kerangka Lucy ditemukan di Afrika, meskipun lebih banyak ditemukan dibandingkan dengan kerangka homini purba lainnya. Ia tetap saja belum lengkap. Nah sobat, itulah kisah singkat beberapa makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengisi bumi ini. Namun kebenarannya hanyalah Allah yang mengetahui. Sebagai manusia yang berakal dan beriman, kita bisa mengambil pengetahuan dan hikmahnya saja untuk dijadikan pelajaran. Wallahu alam bisawab. Itulah sobat sedikit kisah kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.